Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang maha baik, kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu dan selalu memuji kebesaran kasih-Mu. Engkau selalu ada dan melindungi serta menyertai kami dalam situasi apapun yang kami alami. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam hingga pagi ini. Engkau terus melindungi dan menyertai hidup kami. Semoga firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kami, serta menjadikan dasar bagi kami dalam penghayatan hidup kami, tugas dan pekerjaan, serta setiap tutur kata dan perilaku kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus bertanya kepada para muridnya, "Menurut banyak orang, siapakah aku ini?" Dan murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada pula yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Dan ada pula yang mengatakan bahwa engkau adalah salah seorang nabi dahulu yang kini telah bangkit. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Tetapi menurut kalian, siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Kristus, Anak Allah." Lalu Yesus melarang para muridnya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Dan ia mengatakan, Anak manusia akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Yesus kepada kita. Yesus bertanya, "Siapakah aku ini menurut hatimu?" Yesus tidak meminta jawaban-jawaban yang kita dengarkan dari orang lain tentang dirinya. Tetapi Yesus mau mendengarkan jawaban hati kita tentang siapakah Yesus yang sesungguhnya. Dan itu mau mengungkapkan bahwa relasi kedekatan personal kita dengan Yesus sangat menentukan jawaban kita, pengenalan kita tentang pribadi Yesus. Kita belajar dari Petrus tentang
bagaimana menjadi murid yang dekat dengan Yesus, yang kemudian dari pengenalan, dari kedekatan, ia mampu untuk mengungkapkan bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita diminta untuk senantiasa sadar akan panggilan kita sebagai murid Kristus. Menjadi murid Kristus berarti selalu erat, berpaut, dekat, dan menyatu dengan Kristus. Dan dari kedekatan personal itulah kita mampu untuk mengenal Kristus sebagai benar-benar Mesias, anak Allah yang hidup. Dan dengan mengenal Yesus, kita pun mampu untuk senantiasa percaya di dalam hidup bahwa Yesus yang adalah anak Allah, dia datang ke dunia, mewartakan kerajaan Allah, dibenci, dibunuh, tetapi pada akhirnya bangkit dari antara orang mati. Kesadaran dan pengenalan akan Yesus, Allah yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, menjadi kekuatan, landasan iman bagi penghayatan hidup kita. Semoga kita mampu mengenal Kristus bukan menurut kata-kata orang, tetapi dari pengalaman dan kedekatan personal kita dengan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui sabda Yesus, Engkau telah menguatkan kami betapa pentingnya mendekatkan diri, berpaut, dan dekat dengan Kristus. Karena melalui kedekatan personal dengan Kristus, membuat kami mampu untuk mengenal siapakah Kristus, bukan menurut kata orang, tetapi menurut kata hati kami. Dan dengan mengenal Kristus secara lebih baik dan benar, membuat kami tidak akan pernah takut dan khawatir di dalam menjalani kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa di dalam segala penderitaan, kesulitan, bahkan kematian, kami yang percaya kepada Kristus akan mengalami kehidupan setelah kematian. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.